Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen in Fashion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Beberapa saat setelah sholat subuh, aku sudah bersiap untuk melakukan perjalanan lintas kota dan lintas provinsi, yakni dari Bumiayu, Jawa Tengah menuju ke Sidoarjo, Jawa Timur. Sepeda motor keluaran tahun 1996 milikku sudah dengan gagah menunggu di luar pelataran rumah sambil menampung sebuah koper di jok belakang. Setelah menyiapkan dua ransel lainnya yang siap kubawa, aku pamit pada istri dan kedua mertuaku. Lalu kudekati dua jagoanku, Riko dan Vicky, yang mana mereka hanya berselisih 2 tahun dan kini telah bersekolah di bangku SMP. Kubiarkan air mata kedua anakku membanjir yang membuat mereka terisak. Doakanlah ayah, ucapku dengan tegar. Aku harus kembali ke domisili asal untuk mencari kerja di sana. Hal itu terpaksa kulakukan setelah beberapa usaha dan ikhtiar di kampung istriku ini belum membuahkan hasil yang cukup untuk menafkahi keluarga. Sehingga himpitan ekonomi ini membawaku pulang kampung, di mana adikku menawarkan satu pekerjaan yang mengharuskan berada di sana. Hati-hati, Bang, ucap istriku gemetar. Kutatap sekali lagi wajah istri dan anak-anakku sebelum akhirnya aku melaju meninggalkan mereka. Jalan demi jalan kulalui, kota demi kota kulewati, dan beberapa jalur antar kota yang membelah hutan pun sudah aku tembus dengan lancar. Perjalanan yang cukup jauh membuatku harus beristirahat beberapa kali. Selain untuk memulihkan stamina, juga memberi kesempatan pada sepeda motorku untuk mengambil nafas. Walaupun sudah cukup tua, ternyata motorku masih cukup tangkas melayani perjalanan jauh seperti ini. Syukurku dalam hati. Hingga menjelang matahari motor benam, tibalah aku di area yang cukup terkenal di Jawa Tengah. Ialah kawasan Alas Roban. Saat kuperhatikan jalanan yang kulalui, rasanya hanya ada aku dan suara motorku saja saat ini. Ditambah satu koper dan 2 ransel yang setia sepanjang perjalanan. Dengan membaca bismillah dan sholat berulang-ulang dalam hati, ku mantapkan menyusuri wilayah yang terkenal cukup wingit pada zaman dulu ini. Entah karena efek obat flu yang tadi ku minum, atau karena memang sudah kelelahan, sempat aku goyah beberapa kali. Jalur spesial ini harus selesai kita lalui sebelum malam tiba. Aku bergumam pada motor yang iseng kuajak bicara sendiri, hanya sekedar supaya aku merasa ada teman seperjalanan saja. Dari arah siraman cahaya matahari, perkiraan waktu asar tersisa sekitar 1 jaman lagi. Untungnya aku sudah lakukan jamak takdim di zuhur untuk sholat asar ini, jadi aku tinggal fokus selesai menyusuri area hutan sebelum kabut turun. Selang cukup lama aku berkendara, jarum indikator bahan bakar sudah mau masuk ke garis merah. Artinya tangki hanya tersisa 1,5 liter saja, yang maksimalnya bisa menjangkau 60 km perjalanan. Akan tetapi, jalanan yang kulalui rupanya agak menanjak, hingga kemungkinan daya jangkau motorku hanya setengahnya saja. Karena saat dalam posisi menanjak akan mempengaruhi konsumsi bahan bakar juga. Hari sudah hampir gelap. Mungkin sejenak kemudian maghrib akan tiba. Setelah cukup lama menanjak, belum juga aku menemui jalur turunan.
Sementara hawa dingin dan kabut tipis mulai ikut serta meramaikan suasana yang semakin hening. Seakan ingin menemani aku yang hanya sendirian dalam perjalanan. Dan rasa kantukku lenyap ketika motorku mendadak macet. Aku terdiam sambil menghela nafas panjang. Motor yang tadinya kululukan karena masih perkasa, kini hanya terdiam meski paksa berulang di starternya. Degup jantungku berdebar sambil mengatur nafas. Kulihat keadaan sekitar. Suasana sangatlah sepi. Tidak ternampak sesuatu pun untuk kumintai bantuan. Dan sekarang hanya bisa berharap pada kendaraan lain lewat, atau jika ku dengar gema azan maghrib, nanti akan kucoba mengarah ke sumber suara tersebut. Akan tetapi, kedua hal itu tidak kudapati setelah sesaat aku menepi. Ya sudahlah, mudah-mudahan Tuhan memberiku petunjuk, pasrahku. Kaki yang lelah memaksaku duduk sebentar untuk mengambil nafas. Mungkin motor ini juga lelah karena kuajak menanjak cukup lama, pikirku. Baiklah, kita ambil nafas sebentar ya. Kataku sekali lagi iseng pada motorku. Dan jantungku semakin berdebar ketika seolah ada yang merespon perkataanku. Ku pasang telinga untuk memperjelas suara yang kutangkap. Terdengar suara mirip ringgikan kuda. Aku hanya terdiam di tengah rasa takut. Tanpa berani menoleh, ku baca sholawat dan bacaan lain yang ku hafal untuk pulihkan kembali pikiran positif. Namun suara itu justru terdengar sangat jelas. Ku buka helm dan kupasang telinga baik-baik. Dan suara ringgikan kuda semakin menjauh. Semakin lama, semakin menghilang. Tapi keadaan kembali mencekam ketika muncul suara tawa terkekeh yang dari sudut pohon entah yang mana. Ditambah lagi samar-samar tercium aroma semacam asap wangi. Apakah kabut ini berbau wangi? Pikirku. Namun ternyata ada bau lain. Dan kali ini adalah bau bedak. Bau yang sepertinya tidak asing. Tapi aku lupa di mana pernah mencium bau bedak ini. Sejenak aku coba mengingatnya. Dan ingatanku menjurus di waktu mengkafani kakek, nenek, ayah, dan ibuku. Di sanalah aku mencium bau serupa. Ini adalah bau bedak mayat. Tambah satu lagi sajian sore ini, batinku. Saat aroma itu tercium sangat kental, aku kuatkan nyali saat sesosok guling terbang di sekitaran. Yang tepat di sebelah kiriku, terbang sebuah guling putih yang biasa disebut pocong. Wajahnya menghadapku, sementara ekspresinya datar dengan mata melingkar hitam. Nak, berilah aku minum. Aku sangat haus sekali. Dalam keteganganku, suara perempuan tua membuatku bersingkat kaget. Wajahnya tampak mengerikan dengan penuh keriput. Sementara pakaiannya sangat lusuh, menandakan kalau dia mungkin seorang pengemis atau tunawisma. Tapi mengapa harus muncul di saat yang tidak tepat? Nak, tolong. Berilah aku minum. Aku haus. Kembali beliau berucap. Dengan perasaan tidak karuan, ku ambil air minum dari ransel. Langsung saja ku serahkan pada sosok tersebut. Aku menyaksikan wanita tua itu sangatlah dahaga. Terlihat sekali dari minumnya yang sangat teragus. Sementara di sisi lain, aku tidak lagi mendengar, mencium, maupun melihat penampakan menyeramkan di sekitarku. Semua sudah lenyap, kecuali kabut yang masih bergerak mengambang. Manusia sejatinya berasal dari satu titik dan akan kembali ke titik awal tersebut.
ucap wanita tua secara tiba-tiba seusai melepas dahaganya. Sejenak aku menawarinya beberapa makanan bekal yang kubawa, namun beliau menolak. Hanya minuman saja yang dibutuhkan, yang katanya sudah cukup untuk berbuka puasa. Sejenak kemudian, beliau melanjutkan ucapannya, yang membuatku seperti mendapat wejangan khusus. Tuturnya sangat teduh, menerpa relung hatiku. Bahwa dalam perjalanan seorang manusia kembali ke titik awal, maka akan disuguhi beberapa tikungan, guna menguji kemauan mereka untuk kembali ke titik awal. Tikungan tersebut dapat mempengaruhi seseorang manusia untuk berpaling dari yang maha awal, yang mana tikungan itu dipenuhi bangsa jin kafir, yang akan membuat manusia berpikir bahwa ada hal di luar Tuhan yang dapat mempengaruhi kehidupan mereka. Padahal sejatinya, semua hal terjadi atas izin Tuhan. Hanya saja, ada jin yang diridhoi, dan ada jin yang tidak dalam ridhonya, atau dalam murkanya. Jika manusia melakukan keburukan, itu terjadi atas ridhonya. Begitupun jika manusia melakukan kebaikan, itu pun terjadi atas ridho Sang Pencipta. Hanya saja keduanya memiliki perbedaan dalam ridho yang menyertai, dan balasan tiap-tiap perbuatan selalu ada takarannya. Tuhan tidaklah tidur, dan tidak satu pun yang dilewatkan. Dalam melewati semua, hanya orang-orang yang ikhlas, rela, syukur, dan paham saja yang dapat melesat ke titik awal dengan lancar. Mereka tidak terbebani oleh belokan yang menyesatkan. Sementara yang hatinya tertambat atau perhatiannya teralihkan, maka akan masuk ke belokan yang membuatnya tidak mampu mencapai pada tujuan hidup. Temukanlah belokan yang nyata, nak, agar kamu tidak mudah disesatkan. Suara lirik itu terhenti. Aku tersadar seperti orang yang terbangun dari hipnotis. Ku perhatikan di sekeliling, tidak ternampak seorang pun, termasuk wanita tua tersebut, yang nampaknya botol bekas minumannya. Dalam kepanikan, kembali ku nyalakan sepeda motor dengan didahului bismillah. Dan alhamdulillah, sekali starter motor pun menyala. Segera aku lanjutkan perjalanan, membelah kabut yang semakin ramai. Dalam hati aku berdoa, supaya sempat menginap di Jogja. Aku masih rindu suasana itu. Dulu, saat aku pulang kampung ke rumah istriku, sering kami mampir ke kota itu untuk menginap dan menikmati suasana Jogja. Sangatlah berkesan, membuat siapa saja ingin kembali mengunjungi kota pelajar itu. Ya, walaupun ada Sarkem di ujung Malioboro yang menjadi plesetan jadi kota pelacur, tapi tetap tidak dapat menandingi kekhasan adat tradisi yang kental nuansa Jawa kuno. Bayangan kota kenangan bersama istriku itu lenyap tatkala motorku hampir saja menyeruduk sebuah pohon besar. Beruntung saja Tuhan masih membimbingku hingga terselamatkan. Saat ku amati lokasi sekitar, ternyata aku berada di jalan setapak yang entah di mana. Yang pasti hanya ada pepohonan di kanan kiri. Aku menarik nafas dalam, berharap ini tidaklah nyata. Tapi saat sekali lagi ku cermati, apa yang ku alami memanglah nyata. Aku mengikuti jalan setapak dengan penuh hati-hati. Saat tiba di pertigaan, jantungku berdebar kuat, diiringi kebingungan memilih jalan. Aku fokuskan pikiranku atas nama Tuhan. Dalam konsentrasiku, kembali tercium aroma khas bedak mayat yang sangat menyengat. Dan lagi-lagi, sosok pocong muncul tepat di belakangku. Akhirnya firasatku yang disertai ayat Tuhan memilih menikung ke arah kanan. Aku memacu motorku dengan penuh kehati-hatian. Tidak terpikir lagi, entah cukup sampai di mana bahan bakarku nanti. Sosok itu tetap saja berada di sisi kiriku, membuatku berkali-kali sempat teralihkan pandangan,
yang setiap kali hampir saja masuk ke jurang sisi jalan. Untung aku masih bisa menguasai laju motor, sehingga tidak sampai menerabas dan berakibat terjadi hal buruk. Beberapa kali aku melewati pertigaan. Entah benar atau salah, aku melewatinya dengan menikung sesuai firasat. Tampaknya benar petuah dari sosok wanita tua tadi, bahwa belokan merupakan pengalihan perhatian. Supaya aku tersesat, atau supaya aku tidak fokus dengan jalan yang kutempuh, dan hanya Tuhanlah petunjuk arah bagiku. Setelah hampir tidak ada cahaya sama sekali, akhirnya aku temui jalan turunan. Alhamdulillah, syukurlah, akhirnya kita ketemu jalan raya. Gumamku lagi pada motorku. Saat menyusuri jalanan temurun itu, kuperhatikan ada sesuatu yang ganjil. Sepertinya di turunan ini kabut tidak lagi ada. Mungkin karena kabut hanya ada di bagian atas, pikirku. Sambil bernyanyi kecil untuk melenyapkan rasa tegang dan tetap menjaga kesadaran, aku awasi sekitar jalanan. Siapa tahu ada pom mini untuk dapat mengisi bensin dan istirahat sejenak. Dan doaku terkabul. Cahaya di depan menampakkan sebuah kios bensin yang juga ada beberapa kendaraan di sana. Setelah lelahku mencapai titik maksimalnya, akhirnya sampailah aku di kota indah ini, Jogja. Kusempatkan untuk sesaat berkeliling sebelum mencari penginapan untuk bermalam. Hawa dingin malam dan nuansa khas Jogja cukup sedikit meredakan penatku. Kubiarkan hidungku menghirup dalam-dalam udara Jogja yang tidak terlalu banyak polusi. Sejenak menyegarkan paru-paru dan menyegarkan kembali pikiran. Karena badannya sudah cukup lelah dan matanya sudah meminta haknya untuk terpejam, akhirnya aku mencari penginapan. Aku bertanya ke beberapa orang untuk tempat menginap yang cukup murah. Akhirnya sampailah aku di daerah yang memiliki banyak tempat penginapan. Hanya saja kebanyakan harganya mahal, sedangkan yang murah harganya sudah terisi. Sebelum aku keluar dari area semacam penginapan itu, kulihat ada gang dengan nama Sono Sewu tertulis di kayu. Rasanya aku ingin melihat daerah itu terlebih dulu. Saat ku masuk gang itu, lalu melewati semacam kebun, di ujungnya ku dapati gerbang besar bertulis penginapan Sono Sewu. Alhamdulillah, girangku. Ku matikan sepeda motor dan kutuntun melewati gerbang yang terbuka separuh itu. Tercium bau wangi menyengat menyambut kedatanganku. Aku terheran-heran. Dari tampilannya jelas ini bukan hotel mewah. Dan dari tempatnya di gang kecil pun juga bukan hotel berbintang. Bisa-bisanya memberikan biaya untuk wangian begini. Kuajukan bau wangi itu dan kuparkir motorku. Lalu kutengok kanan kiri untuk mencari loket kasir penginapan. Dalam pencahayaan yang sangat terang itu, hanya ada semacam ruangan yang disinari penerangan seadanya. Tampak pula jendela kecil yang di dalamnya terlihat sosok perempuan berbaju era 60-an. Tanpa pikiran macam-macam, aku mengarah perempuan tersebut yang langsung menanyakan tempat daftar inap. Injih mas, minta tolong KTP-nya ya mas, buat saya catat, katanya. Selesailah pendaftaran menginap, dan aku merasa beruntung karena mendapat tempat yang sangatlah murah. Tidak lama kemudian, dia mengantarku ke sebuah lorong yang berdiri beberapa kamar, dan membukakan salah satu pintu kamar untukku. Silakan mas, ini kuncinya. Kalau ada apa-apa, jenengan panggil saja saya di depan. Tutur perempuan tersebut padaku dengan logat datar. Begitupun mimik wajahnya, yang kemudian dia kembali ke tempat semula meninggalkanku. Kamar-kamar ini
berada di sebuah rumah yang berbeda dengan lokasi si perempuan tadi. Terpisah dengan sebuah taman yang benar-benar gelap. Di samping taman adalah tempat parkir kendaraan. Sementara lampu hanya menyala di dalam ruangan masing-masing rumah, yaitu rumah yang ditempati perempuan tadi dan rumah yang dijadikan penginapan ini. Ada beberapa kamar di sini, tapi cukup lengang dan sepi. Setelah selesai mandi, samar-samar aku mendengar suara tembang Jawa yang disusul dengan meremangnya tubuhku. Kupikir tidak akan ada pelanggan penginapan yang nembang Jawa malam-malam begini. Juga tidak akan ada tetangga sekitar yang mau hajatan selarut ini. Lagi pula, sekitar tempat ini kulihat pohon tinggi menjulang. Mana ada tetangga yang hajatan, dan musiknya sampai terdengar jelas sekali. Aku yang terlalu capek berdoa lalu segera beristirahat. Tidak sanggup lagi memperdulikan rasa penasaran yang mengganggu. Beberapa detik kemudian terlelaplah aku, yang langsung disambut cerita di alam mimpi. Dalam hutan yang berkabut cukup tebal, kudapati diriku berjalan ke sebuah rumah. Tempat itu berada di samping jalan. Saat ku amati baik-baik jalan yang kulalui, ini persis seperti jalan yang kulalui mengarah ke penginapan Sono Sewu. Aku terkesiap ketika terdengar suara berderi dari pintu rumah tua itu yang terbuka. Aku mengarah menuju ke pintu, lalu ku amati baik-baik bangunan tua tersebut. Dari sisi dalam dan tata letak bangunannya, tempat ini adalah penginapan Sono Sewu. Aroma mistis sangat terasa saat tembang Jawa yang sama terdengar lagi. Aku yang tidak terlalu paham bahasa Jawa kuno hanya dapat menangkap salah satu kalimat dalam lantunannya, yaitu wancine mule, atau dalam bahasa Indonesia berarti saatnya pulang. Aku berjalan pelan memasuki area dalam bangunan itu. Perlahan ku coba mencari tahu siapa gerangan sosok yang nembang. Kulewati bangunan bagian depan kecil seperti pos jaga, dan kemudian melewati taman, hingga sampailah di rumah yang tadi dijadikan penginapan. Dalam rumah itu, sebuah lorong yang terdapat kamar-kamar. Terdapatlah sebuah ruang tamu yang cukup besar, dengan meja dan perabot khas zaman dulu. Terlihat sosok perempuan mengenakan baju adat Jawa. Sejenak kemudian, perempuan itu berhenti nembang dan melemparkan sebuah senyuman padaku, sembari mengisyaratkan tangannya, memanggilku agar mendekat. Dengan tenang, aku pun mendekat padanya, lalu berdiri di samping sosok itu. Iki omahku Cak Bagus. Aku mau pengen mulai. Jauh tinggalanku ing panggon iki. Tutur sosok itu sambil tersenyum. Aku penasaran mencoba bertanya pada sosok tersebut tentang siapa dia sebenarnya. Yang menurut penuturannya, beliau adalah seorang pejuang pengikut Pangeran Diponegoro. Setelah selesai mengikuti perintah sang pemimpin, yakni meminta bala bantuan ke Jawa Timur, beliau menyempatkan diri untuk pulang. Namun semua rumah kosong, semua anggota keluarganya dibantai. Dan di saat itu pula, beliau ditembak mati oleh penjajah, yang secara kebetulan melihat kepulangannya dari seorang kelik sandi. Cak Bagus, ibu nyuwun tulung yo, tekan ana panggon kembang sembuju werna abang ning arep taman. Sesuk tulung gali tur sempurna jasadku, supaya ibu bisa balik. Amargi wis wancine mulai. Tutur sosok itu menutup penjelasannya. Sayup-sayup terdengar azan subuh membangunkan aku dari tidur. Syukurlah cuma mimpi, batinku. Tapi mimpi yang aneh, begitu membekas, seperti ada pesan yang harus aku tunaikan. Selepas menunaikan sholat subuh, aku datangi area taman. Dan benar saja, aku lihat terdapat pohon bunga kamboja berwarna merah di sana.
Bau semalam yang menyengat kuat terpancar dari area ini. Jangan-jangan pesan dalam mimpi semalam memang benar adanya, gumamku dalam hati. Akhirnya, untuk menawarkan rasa penasaran, aku minta keterangan dan menceritakan hal yang kualami dengan pemilik penginapan. Setelah aku bercerita tentang pengalamanku semalam, Pak Karso, sang pemilik penginapan, membenarkan sejarah rumah tersebut. Bahwa dulunya rumah dan area ini adalah milik Nyai Sarah, salah satu laskar Kanjeng Diponegoro. Beliau memang dibantu oleh penjajah, tapi tidak pernah diketahui di mana makamnya berada. Diputuskanlah untuk menyelidiki area bunga kamboja tumbuh. Memang di sanalah jasad Nyai Sarah terpendam. Dan dia adalah sosok perempuan penjaga penginapan semalam. Mungkin Tuhan sudah menunjukku sebagai orang yang memecahkan misteri makam Nyai Sarah. Karena selama bertahun-tahun, bahkan lebih dari 100 tahun, tidak ada seorang pun yang diberikan petunjuk. Aku menata kembali 2 koper juga ranselku. Sebelum aku menuntun sepeda motor keluar area penginapan, ku lewati taman yang terdapat pohon bunga kamboja berwarna merah itu. Tampak sosok Nyai Sarah tersenyum padaku. Aku tersenyum balas. Lalu ku anggukan kepala serasa pamit dan melangkah keluar penginapan. Aku tersenyum sendiri pada sepeda motorku. Kita lanjutkan perjalanan, kawan. Wanjene mulai. Mendekati pukul 11 malam, Bayu yang menemani adiknya menghadiri pesta pernikahan mengajaknya untuk pulang. Nantilah kak, baru juga jam segini. Ucap Sinta coba mengulur waktu. Namun Bayu tetap mengajaknya pulang, mengingat perjalanan yang memakan waktu hampir 1 jam. Tentu mendekati tengah malam baru sampai rumah. Sebenarnya Sinta akan berangkat bersama seorang kawannya tadi, tapi Bayu yang merasa khawatir dengan terpaksa menemani. Yang dia khawatirkan adalah jika adiknya yang sudah berkuliah itu digondol sama lelaki hidung belang, tentu panjang urusannya. Bayu sendiri sampai saat ini belum memikirkan untuk berumah tangga. Selain masih pengangguran, dia juga masih trauma dengan beberapa kisah pacaran yang dilalui, yang berujung sakit di saat sedang sayang-sayangnya. Entah mengapa, semua kekasih itu selalu meminta putus dan berujung pada perkawinan mereka. Ayo kak, Ucap Sinta setelah berpamitan pada mempelai, juga kawan yang lain. Mereka pun melaju memulai perjalanan pulang. Dengan mobil taf milik sang ayah yang seorang tentara, mereka melalui lampu-lampu jalan. Hingga suasana tampak gelap saat akan melintasi sebuah rel kereta api. Tampak sangat sepi,
Tidak ada mobil lain juga sepeda motor yang berbarengan. Sesaat mereka berhenti. Dengan penuh kehati-hatian menoleh ke kanan dan ke kiri. Benar saja, terlihat sebuah kereta api yang masih cukup jauh. Ayolah kak, kereta itu masih jauh. Sinta mengajak kakaknya agar segera menyeberang. Namun dengan tegas, sang kakak menolak permintaan itu. Dia lebih memilih menunggu daripada berhadapan dengan maut. Dengan jendela mobil yang terbuka, hawa dingin mulai menyusup ke kulit mereka. Mendadak saja suasana mencekam sangat terasa. Tiba-tiba, kakak beradik itu merinding tanpa sebab. Dan berbarengan dengan itu, muncul sepeda motor dari arah belakang. Melihat itu, segera Bayu melambaikan tangan memberi tanda bahwa akan ada kereta api yang melintas. Sekilas, ternampak pengendara motor tersebut. Seorang perempuan berseragam SMA yang penuh coretan pilok. Mungkin saja dia baru saja berpesta merayakan kelulusan. Keadaan semakin tegang saat motor itu terus melaju. Sosok itu tidak menghiraukan peringatan Bayu, sementara Sinta hanya meringis cemas. Dan hal yang mengerikan pun terjadi. Sepeda motor yang tetap melaju menyeberang dihantam kereta api Sancaka, jurusan Yogyakarta-Surabaya. Kecelakaan tersebut menimbulkan suara yang sangat keras, yang disusul hancurnya sepeda motor dan sosok perempuan tersebut. Di mata Bayu juga adiknya, darah berhamburan kemana-mana. Sungguh sangat mengerikan. Bayu bersama Sinta segera turun dari mobil. Namun keanehan membuat mereka bergidik ketakutan. Karena tidak ada apapun di hadapan mereka. Tidak ada kereta api, tidak ada bekas sepeda motor yang hancur berserakan. Yang terlihat hanya sisa darah kering di sekitaran rel tersebut. Tolong carikan Giwangku. Suara sosok perempuan terdengar lirih dari arah seberang. Samar-samar muncul penampakan sosok yang mengerikan. Sosok gadis berseragam SMA yang berlumuran darah. Wajahnya hancur hingga matanya tinggal sebelah. Sementara tangannya menggapai mengarah pada Bayu seolah meminta bantuan. Melihat penampakan tersebut, Bayu langsung mengajak Sinta masuk ke dalam mobil. Dengan segera dia melajukan mobil. Namun dia berbalik arah, kembali memutar ke arah belakang. Kita kemana kak? Sinta bertanya dengan gemetar. Bayu hanya terdiam, fokus pada setirnya. Seminggu sebelumnya, pagi sekali, Alif Setior ini sudah bangun. Dia duduk di teras setelah menyiram bunga-bunga di halaman. Dipandanginya beraneka warna bunga yang menundukkan hatinya. Gadis jelita itu tersenyum sendiri saat melihat kupu-kupu sangat asik memilih tempat hinggap. Rin, bantu ibu sebentar. Terdengar suara ibundanya memanggil. Dengan segera, Rini bangkit menuju ke dapur. Dibantunya sang ibu yang sedang mempersiapkan sarapan untuk ayahnya yang sedang kurang enak badan. Sejak kemarin Pak Yasin demam dan panas tinggi. Dokter menyuruh agar makan bubur untuk beberapa hari ke depan. Sehingga Bu Titi harus memasak 2 menu. Untuk suaminya dan untuk anak serta dia sendiri. Selain memasak, Bu Titi juga harus mencuci baju. Yang kemudian melanjutkan aktivitas dengan menunggu toko merajang bersama sang suami. Namun karena suaminya sakit, maka dia sendiri yang akan ke sana. Itulah keluarga kecil Pak Yasin dan Bu Titi. Ada kesibukan tersendiri untuk meraih kebahagiaan mereka. Apalagi sekarang sudah dikaruniai 2 anak yang sama-sama cerdas.
Lestiorini merupakan anak pertama yang selalu mendapat ranking 1. Anak yang dikenal pendiam itu hari ini akan mengambil hasil ujian SMA. Dan karena kepandaiannya, dia selalu mendapat pujian dari tetangga maupun kerabatnya. Begitupun dengan Anggita, adiknya. Bocah yang duduk di kelas 2 SMP itu tidak pernah kalah pintar dengan kakaknya. Selain selalu mendapat peringkat pertama, Anggi juga selalu meraih penghargaan yang tentu membuat bangga kedua orang tuanya. Dan nanti kalau sudah selesai belanja, sekalian jemput Rini ya, ucap Bu Titi pada Denny yang meminta kunci mobil. Denny merupakan orang kepercayaan Pak Yasin, yang selain itu membantu di toko, juga selalu disuruh mengambil barang dagangan. Hari ini dia disuruh datang lebih pagi, karena harus mengambil beberapa stok toko yang habis. Yang juga disuruh mengantar sekaligus menjemput Rini. Biasanya, sang ayah yang melakukan antar jemput itu. Namun karena sakit, maka sekalian saja Denny yang menggantikan. Muka kamu kenapa, Nak? Tanya ayahnya dengan suara agak lemah. Kenapa sih, Pak? Tidak apa-apa gitu kok. Bu Titi menimpali pertanyaan sang suami. Tampak ada raut khawatir di wajah Pak Yasin. Lelaki itu mempunyai firasat buruk tentang anak pertamanya itu. Bagi Pak Yasin, raut wajah Rini tampak pucat basi, sehingga hal tidak biasa itu membuatnya cemas. Berbeda dengan Bu Titi yang melihat Rini biasa saja, tidak ada hal aneh yang terlihat. Melajulah mobil L300 berwarna putih. Sepanjang perjalanan, Denny dan Rini terlibat perbincangan ringan. Bahkan mereka sempat berdebat tentang persaingan toko yang semakin panas, di mana banyak toko baru yang banting harga demi menarik pembeli, yang tentu membuat toko ibunya semakin sepi saja. Rini berpendapat, lebih baik ibunya memberi sedikit potongan harga daripada harus menurunkan harga. Karena menurutnya, pembeli akan tetap setia jika itu dilakukan. Sementara Denny berharap agar harga ikut turun demi persaingan. Mereka saling melempar canda di tengah beda pendapat tersebut. Mendekati zuhur nanti, aku pasti sudah pulang, Om. Ucap Rini saat sudah dekat dengan sekolahannya. Siang itu sangat terik. Denny menunggu anak majikannya sambil minum sebungkus es sirup di dalam mobil. Yang tidak seberapa lama kemudian, muncullah Rini dengan tersenyum. Sementara bajunya sudah dipenuhi pilok warna-warni, termasuk banyaknya tanda tangan di baju seragam yang dipakai. Denny hanya menghela nafas sambil menggelengkan kepalanya. Saat mobil melaju, Rini menceritakan tentang sikap usil teman-temannya. Dia yang sudah menghindar dari hal konyol itu masih saja dikejar hingga terkena semprotan pilok berkali-kali. Yang pada akhirnya dia pun menyerah. Bajunya dibiarkan dicoret-coret juga dibubuhi tanda tangan. Yang ternyata ada kebahagiaan tersendiri saat melihat hal itu. Dia seolah puas dengan kenangan yang baru saja terlewati. Mobil terus melaju. Saat menyeberang di rel perlintasan kereta api, Rini berteriak histeris. Karena kereta api yang melaju dari arah barat menghantam mobil mereka. Kecelakaan dengan suara keras itu pun membuat warga mendekat. Setelah kereta api melintas, lokasi tersebut dikerumuni banyak warga. Mereka menyalakan penjaga pintu kereta api yang teledor. Karena sesaat sebelum kejadian, nada sirine dari palang pintu kereta api sudah meraung-raung agak lama. Meskipun belum terlihat kereta api akan lewat, tapi perlahan-lahan getaran rel semakin kuat terasa. Hal itu menandakan kalau kereta api sudah dekat dengan lokasi kejadian.
Anehnya, palang pintu kereta api itu masih belum juga tertutup. Pada saat yang bersamaan, meluncurlah mobil Mitsubishi yang ditumpangi Rini. Mobil berwarna putih yang melaju dari arah utara itu melaju dengan kecepatan sedang. Ketika badan mobil sedang berada di tengah-tengah rel, tiba-tiba muncul kereta api dari arah barat. Yang seketika, moncong kereta api menghantam mobil tersebut hingga terseret sekitar 25 meter ke arah timur dan masuk ke parit. Akibat tabrakan itu, kursi yang ada di dalam mobil pun berhambur keluar. Begitu juga dengan barang-barang bawaan yang ada di dalam mobil. Yang diantaranya adalah kertas hasil ujian milik Rini. Sang sopir, Denny, meninggal di tempat dengan kondisi sangat mengenaskan. Sementara Rini yang masih bernafas terlihat merintih kesakitan. Warga langsung melarikannya ke rumah sakit. Namun nyawa gadis belia itu tidak tertolong. Rini meninggal saat dalam perjalanan ke rumah sakit. Kepergian gadis pintar itu sangat mengenaskan. Kereta besi mengandaskan niatnya menunjukkan hasil nilai ujian pada orang tua. Di waktu yang bersamaan, Bu Titi melihat anaknya pulang sendirian. Dia yang baru pulang dari toko merasa heran karena tidak nampak Denny bersamanya. Terlihat baju Rini yang penuh coretan pilok, menandakan kalau hasil ujian yang bagus sudah diraih. Bu, apa ibu melihat giwangku yang sebelah? Tanya Rini yang mendadak tanpa mengucap salam. Tentu hal yang tidak biasanya telah dilakukan anak tersebut. Saat Bu Titi masih terheran, tiba-tiba Rini nyelonong masuk. Gadis belia itu mencari keberadaan antingnya yang sebelah. Di tengah rasa herannya, Bu Titi pun ikut membantu mencari keberadaan anting tersebut. Pikirannya masih diliputi keganjilan dengan sikap Rini. Bahkan anak itu tidak menceritakan tentang Denny yang menjemputnya, juga tentang hasil ujian yang biasanya pertama kali dia laporkan. Mencari apa, Bu? Tanya Pak Yasin melihat istrinya celimukan. Belum sempat Bu Titi menjawab pertanyaan suaminya, terdengar seseorang mengucap salam. Segera Bu Titi menjawab salam tersebut lalu kembali ke depan. Maaf, Rini Bu. Ucap lelaki parubaya dengan tergagap sambil mengatur nafas. Lelaki yang merupakan pelanggan toko Bu Titi itu terlihat sangat tegang. Dia masih mengatur nafasnya yang tersengal. Sementara Bu Titi merasa terheran. Dia bingung dengan sikap lelaki tersebut. Karena Rini tentu masih di dalam mencari antingnya yang sebelah. Rini ada di rumah kok, Pak. Memangnya kenapa? Tanya Bu Titi. Begitu mendengar tentang penjelasan kecelakaan maut yang menewaskan Rini dan Randy, seketika jantung Bu Titi seperti berhenti berdetak. Dia segera menuju kamar anaknya penuh rasa tidak percaya. Dia terus berlari ke setiap sudut rumah sambil memanggil putrinya. Rini, kamu di mana, Dok? Pak Yasin yang melihat tingkah anak istrinya keluar dari kamar. Dengan tubuh yang masih lemah, dia berjalan menemui lelaki tersebut. Dan tubuhnya yang lemah menjadi semakin tidak berdaya saat mendengar penjelasan tentang Rini. Air matanya seketika meleleh. Sejenak kemudian, dia kuatkan hati. Bagaimanapun juga, semua adalah takdir. Dia segera menghampiri istrinya, lalu mendekat dengan erat. Mereka harus tabah menerima cobaan itu. Harus pasrah pada Sang Pencipta. Karena itu adalah takdir yang sudah digariskan. Dan harus dijalani dengan hati yang ikhlas. Mari kita berdoakan anak kita, Bu. Hentikanlah tangismu. Bisik lirik Pak Yasin menenangkan istrinya.
Kejadian yang menimpa ini membuat suasana cukup mencekam, terutama di sekitaran rel lintasan kereta api, di mana Rini dan Denny menjemput maut di sana. Beberapa warga melihat penampakan dengan seragam SMA yang penuh coretan, termasuk Bayu dan Cinta yang dihantui malam ini. Bayu terus melajukan mobilnya tanpa memperdulikan ketakutan adiknya. Bisa carikan antingku, Bang. Suara di jok belakang membuat Bayu dan Cinta semakin ketakutan, ditambah suara tertawa yang sangat mengerikan. Saat tiba di jajaran lampu kota, sosok tersebut telah lenyap dari mobil. Bayu menghentikan mobil, mengatur nafas. Dia hanya saling pandang dengan Cinta tanpa ada perkataan. Sungguh malam yang sangat menyeramkan. Tidak pernah mereka mengalami hal mistis sebelumnya. 2 malam berikutnya, teror sosok itu muncul di kehidupan Bayu. Berbeda dengan Cinta yang merasa aman. Selain datang lewat mimpi, sosok perempuan SMA itu juga mengikuti setiap malam Bayu. Sehingga hal itu membuat dirinya tidak tenang. Dia yang merasa penasaran, pada akhirnya memutuskan untuk menyelidiki tentang sosok perempuan tersebut. Dia harus mampu menemukan Giwang dan segera mengembalikan. Karena Giwang itulah yang selalu ditanyakan setiap kali sosok itu hadir. Sore ini, Bayu menemui penjaga palang pintu. Coba menanyakan tentang kecelakaan yang melibatkan sosok anak SMA. Namun lelaki tersebut menjawab kalau tidak tahu menahu soal kecelakaan yang dimaksud. Karena rupanya, dia menggantikan penjaga lama yang meninggal karena kecelakaan 4 hari yang lalu. Karena belum mendapat jawaban, Bayu berniat menemui warga terdekat. Namun niatnya diurungkan saat melihat petugas rel yang sedang bekerja. Orang itu mengecek setiap rel. Di saat memasang kembali sekrup rel yang kendor, dengan segera Bayu mendekat. Dia memperkenalkan diri, lalu mencoba menggali informasi tentang kecelakaan terbaru. Lelaki yang mengaku bernama Denny itu menceritakan secara detail kronologis kecelakaan beberapa hari lalu. Sementara Bayu mendengarkan dengan seksama setiap bagian cerita. Dan anehnya, Bayu merasa kalau lelaki di sampingnya itu seolah mengalami kecelakaan tersebut. Seakan dia berada di dalam mobil bersama Rini, anak SMA yang meneror 2 hari ini. Anting Rini ada di mobilmu. Cari dan kembalikanlah pada orang tuanya, ucap lelaki tersebut. Bayu merasa heran dengan ucapan tersebut. Manalah mungkin ada anting berada di mobilnya. Sedangkan dia tidak pernah bertemu atau mengenal sosok Rini. Ketika Bayu mengajak bersalaman untuk pamit, dia terkejut bukan kepala. Wajahnya berubah rusak penuh darah. Tatapannya sangat menyeramkan di antara darah yang mengalir. Sementara tangannya memegang gumpalan otak manusia. Sungguh, hal tidak masuk akal telah ditemui Bayu dalam jarak sangat dekat. Secepatnya dia berlari meninggalkan sosok tersebut. Sama sekali, dia tidak berani menoleh ke belakang. Dia terfokus agar secepatnya sampai mobil, lalu pulang. Loh, Mas, kenapa Mas? Tanya penjaga palang pintu saat melihat Bayu berlari ketakutan. Bayu tidak menjawab pertanyaan itu. Dia langsung masuk mobil dan segera melaju pulang. Setelah sampai rumah, Bayu langsung mengecek setiap sisi kendaraan. Tampaknya dia percaya ucapan sosok Denny yang mengatakan kalau anting milik Rini ada di mobilnya. Mobilnya kenapa, Kak? Tanya Sinta. Bayu menjelaskan tentang apa yang dialami setelah malam itu.
Hingga dia menyelidiki dan kembali menemui hal aneh di hari ini, di mana sosok lelaki bernama Denny membuat kejutan untuknya. Sinta membantu kakaknya mencari anting di mobil. Mereka berdua terlihat sibuk di mobil Taf tersebut. Bang! Sinta memanggil kakaknya sambil menunjukkan apa yang telah ditemukan. Anting yang sering disebut dengan istilah giron sudah ditemukan. Ukurannya kecil dengan desain simpel, membuat anting tersebut tampak berkelas. Anting itu terlihat berkilau dengan batu berlian bercahaya. Dengan ditemani Sinta, Bayu langsung melaju mencari alamat Pak Yasin. Yang menurut mereka, memang Giwang tersebut tertinggal 11 saat hari berduka tersebut. Yang mana Rene tidak menyadari bahwa dia hanya memakai anting sebelah di hari naasnya. Dan mungkin dia baru sadar saat berada di sekolahan. Menurut Bu Titik, anting tersebut merupakan pemberian dari almarhum nenek Rene. Anting yang diberikan semenjak berusia 7 tahun itu sangat disukainya. Sama sekali, Rene tidak pernah meminta perhiasan lain. Baginya anting tersebut sudahlah cukup. Setelah malam itu, berakhirlah teror ini pada Bayu. Dan sampai sekarang, apa yang dialami Bayu masih menjadi tanda tanya besar. Dia yang terus menggali tentang keberadaan Giwang di mobilnya tidak dapat menemukan jawaban apapun. Ataukah memang sosok Rene memilihnya sebagai penemu Giwang tersebut? Bayu membiarkan misteri tersebut berlalu. Dan hingga sekarang, hubungannya dengan keluarga Pak Yasin masih berlanjut. Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susah